Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada daya dan upaya bagi kita semua atas segala kekuasaannya. Dan berkat rahmat dan taufiknya lah kita masih diberikan kesehatan hingga pada siang yang cerah ini anak soleh dan soleha tetap ceria dan selalu semangat dalam belajar. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam. Anak soleh dan soleha, di siang yang cerah ini kita belajar kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai belajar, agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka pelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pelajarannya, buka halaman 60. Kalau minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang berbakti kepada orang tua, hari ini kita belajar tentang akhlak tercela, yaitu kisah Kan'an si anak durhaka dan durhaka kepada kedua orang tua. Baik, langsung saja kita mulai dari kisah Kan'an si anak durhaka. Kan'an adalah putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 4 orang anak, yaitu Syam, Kan, Yafis, dan Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mengajak umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam tanpa merasa lelah. Perjuangan Nabi Nuh alaihissalam sangat berat, karena sebagian kecil saja dari kaumnya itu yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kebanyakan dari mereka justru membangkang dan menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menyayangi keluarganya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak keluarganya juga agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi istri Nabi Nuh alaihissalam malah menentangnya. Nabi Nuh alaihissalam berharap anak-anaknya akan membantunya berdakwah. Akan tetapi anak yang paling disayanginya, yaitu Kan'an, malah justru bergabung bersama orang-orang kafir. Kan'an tidak peduli dengan dakwah ayahnya. Dia mengikuti kehendaknya sendiri. Dia bersama orang-orang kafir menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Hingga akhirnya Nabi Nuh alaihissalam merasa putus asa. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan azab kepada kaumnya, supaya mereka merasakan siksa akibat pembangkangan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu yang besar. Nabi Nuh alaihissalam segera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat membuat perahu, Nabi Nuh alaihissalam diejek oleh kaumnya. Mereka menganggap Nabi Nuh alaihissalam gila karena membuat perahu di atas bukit yang tandus. Mereka tidak mengetahui bahwa tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab berupa banjir yang sangat dahsyat. Banjir tersebut akan menenggelamkan seluruhnya kecuali orang-orang yang diselamatkan ke dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam, yaitu orang-orang beriman. Ketika banjir tiba, kaum Nabi Nuh alaihissalam merasa terkejut
Mereka terkejut menghadapi banjir besar yang datang tiba-tiba. Semua orang kafir berusaha menyelamatkan diri, termasuk anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Melihat keluarganya ketakutan, Nabi Nuh alaihissalam merasa kasihan. Nabi Nuh alaihissalam berusaha mengajak anaknya agar naik ke perahu bersamanya. Akan tetapi Kan'an menolak dengan sombong. Dia berkata, "Aku akan lari ke bukit. Banjir tidak akan dapat mencapaiku." Ternyata Kan'an keliru. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kemanapun orang-orang kafir berlari. Nabi Nuh alaihissalam tidak tega membiarkan anaknya binasa. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi innani ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Artinya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Quran Surat Hud ayat 45. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman sebagai berikut, "Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholihin fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Artinya, Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, janganlah engkau mohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku menasihatimu agar tidak termasuk orang yang bodoh." Anak soleh dan soleha, akhirnya orang-orang kafir mati karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Setelah peristiwa itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam menjalani hidup yang damai, hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup sejahtera dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang akhir hidup dari anak durhaka. Kemudian durhaka kepada orang tua. Anak durhaka adalah anak yang tidak mau mendengar nasihat orang tuanya dalam hal kebaikan. Seseorang anak dapat dikatakan durhaka kepada orang tuanya jika membantah perintah orang tuanya dan menyebabkan orang tuanya tidak ridho kepadanya. Seperti kita lihat kisah Kan'an tadi, merupakan kisah nyata yang bercerita tentang kedurhakaan seorang anak terhadap ayahnya. Orang tua yang beriman seperti Nabi Nuh alaihissalam pasti mengajak anaknya untuk beriman juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi anak durhaka seperti Kan'an mengabaikan ajakan orang tuanya. Akibatnya anak yang durhaka dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua merasakan sendiri akibat dari kedurhakaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyelamatkan anak seperti Kan'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkannya celaka. Oleh karenanya kita harus selalu menurut dengan ayah dan bunda, karena setiap orang tua ingin anaknya menjadikan anak yang soleh dan berbakti kepada mereka. Oleh karena itu mereka tidak bosan-bosannya menasihati kita agar berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Nasihat yang diberikan oleh ayah dan bunda atau orang tua kita tidak bermaksud untuk menyusahkan kita. Apapun akan dilakukan orang tua atau ayah bunda demi kebaikan hidup anak-anaknya di dunia dan akhirat. Anak soleh dan soleha
Kadang-kadang banyak anak yang tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua mereka. Tapi anak-anak Abi yang soleh dan soleha tentu tidak selalu nurut ya dengan ayah dan bundanya. Mereka hanya menuruti kehendak hatinya sendiri. Mereka jarang memikirkan akibat dari perbuatan buruknya. Dan kita tidak boleh meniru hal seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangan kita berbuat durhaka kepada ayah dan bunda. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 23. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia atau baik. Dan Rasulullah SAW bersabda pula dalam hadis, An Abdillah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus rawahul Bukhari. Yang artinya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh jiwa manusia, dan sumpah palsu. Hadis rawahu Bukhari. Anak soleh dan soleha, dari ayat Al-Quran tersebut dan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Allah sangat murka kepada anak yang tidak nurut dengan ayah dan bundanya. Karena dalam hadis pun disebutkan keriduan Allah Subhanahu wa taala pada keriduan orang tua. Maksudnya kalau orang tua sayang, maka Allah pun akan sayang. Dan sebaliknya, kemurkaan Allah terletak pada murkanya orang tua. Dan kalau kalau orang tua marah, maka Allah akan marah. Makanya kita harus selalu nurut sama ayah dan bunda. Karena durhaka kepada orang tua itu juga termasuk dosa yang besar. Allah tidak akan mengampuninya bila kita durhaka kepada kedua orang tua sebelum orang tua kita, ayah dan bunda kita memaafkan kita. Baik anak soleh dan soleha, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kerjakan tugas-tugas yang di modulnya. Semua tugas ini modul pelajaran akidah akhlak dikerjakan. Jangan sampai ada yang kosong seperti kemarin ketika Abi koreksi. Udah itu jangan lupa sholat 5 waktunya, mengajinya dan murojaahnya, serta nurut dengan ayah dan bundanya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.